Oke, kalau ada tidak begitu, sekarang pertanyaan begini. Saya tanya lagi. Kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain. Sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya. Karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke. Sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya? Ya. Kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih, melecehkan putri orang, tentu harus ditulis dong namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini, memperkaya orang lain. Tapi saya baca tadi BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Baik, izin yang mulia bahwa pertama kasus itu berbeda satu dengan yang lain. Kedua, bahwa dalam hal ini kaitannya misalnya pemenuhan unsur memperkaya gitu, apakah kemudian yang bersangkutan itu ditanya siapa yang diperkaya, berapa diperkaya dan sebagainya, saya kira bukan sebagai suatu keharusan dalam konteks mengajukan sebuah pertanyaan, karena kesimpulan memperkaya itu bisa saja dari bukti-bukti atau kemudian dari fakta-fakta yang lain, tidak harus berdasarkan dari sebuah pertanyaan. Karena kalau berdasarkan sebuah pertanyaan, kadang-kala mohon maaf itu bisa mengingkari, tetapi kemudian ketika fakta-fakta yang lain itu tidak bisa dihindari. Jadi menurut ahli, penyidik tidak usah nanya apapun tentang apa yang dituduhkan. Jadi untuk apa dong dituduh? Saya contoh sekali lagi, saya dituduh melecehkan si Erni. Ya, terus saya dipidana. Waktu saya diperiksa sebagai calon tersangka, pasti ditanya dong, kamu kenal si Erni, ketemu di mana dilecehkan? Benar nggak? Benar nggak itu? Nggak, itu benar nggak kalau itu? Saya dituduh melecehkan si Erni, tapi harus ditanya nggak? Kapan saya lecehkan? Ketemu di mana? Itu benar nggak? Tidak harus, karena bisa mengingkari nanti. Ya, bukan soal mengingkari. Ya oke lah, tapi sebenarnya pertanyaan itu harus ada nggak? Soal saksi mengingkari itu hal lain. Pertanyaan itu harus ada nggak? Saya dituduh melecehkan, tapi tidak ditanya. Gimana? Dalam pandangan ahli tidak perlu ditanya. Bukan sebuah keharusan. Tidak keharusan. Jadi BAP-nya apa loh? Nama kamu si Hotman. Terus kamu tinggal di mana? Makanan kamu pangsit goreng, itu aja. Yang ditanya adalah apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang didengar. Itu dia, apa yang dialami tentu harus menyebutkan yang saya alami itu adalah saya melecehkan si Erni. Pasti harus ditanya dok. Jadi, mana mungkin ada pemeriksaan oleh penyidik tanpa menanyakan apa yang dituduhkan. Karena dalam kasus ini saya baca tadi tidak ada nama 3 BAP tadi saya baca, tidak ada nama siapa yang diperkaya. Tidak ada pertanyaan kapan diperkaya. Tidak ada pertanyaan mengenai berapa banyak diperkaya. Baik, sebelum dilanjutkan, saudara kuasa pemohon, tidak perlu diperdebatkan ya. Kalau saudara memang tidak setuju dengan pandangannya atau jawabannya memang kurang memuaskan, tidak apa-apa. Terima kasih, nggak apa-apa. Saya hanya silakan menekankan aja. Sudah selesai, saya nggak nanya lagi. Ya. Cuma ya rekan saya ini kok jadi aneh, masa dilanjutkan. Yang dituduhkan nggak ditanya ya untuk. Jadi nggak bisa ditahan dong kalau nggak ditanya sama sekali. Oke, sekali lagi saya tanya lagi. Yang terakhir ini sangat penting. Tadi kan Anda mengatakan bahwa hitung-hitungan kerugian negara itu harus sudah ada sebelum penetapan tersangka. Entah terlepas dulu siapa yang ngeluarin ya. Tadi saya baca pos hitungan apapun, tidak ada hitungan sekali. Tidak ada sama sekali angkanya berapa diekspos intern Kejaksaan Agung. Ini kan saya tidak tanya fakta. Kalau sekiranya begitu, tidak ada surat dari lembaga yang berwenang, tidak ada dari BPK, tidak ada dari BPKP, akuntan yang menyatakan berapa. Sampai ditetapkan tersangka, sampai sekarang pun tidak ada intern Kejaksaan hitung-hitungannya itu berapa. Sama dieksposnya pun saya baca tidak ada. Sementara Anda tadi mengatakan harus ada laporan kerugian itu yang bisa dihitung, barulah ditetapkan tersangka bisa dihitung, berarti angkanya ada. Bagaimana itu? Ya, angka tadi itu kan nyata dan pasti, yang berarti bisa dihitung kan gitu.
Maka kemudian dalam hal ini ketika memang ada sebuah mekanisme, ada sebuah proses tersebut, maka sudah terpenuhi unsur tentang kerugian keuangan negara tadi. Bukan, ini tidak ada. Saya tadi baca, tidak ada apa yang dihitung itu tidak diuraikan gitu, tidak ada angkanya. Bagaimana mengatakan bisa dihitung orang tidak diuraikan? Di eksposnya pun tidak. Dalam rapat kan ada berita acara, begini cara perhitungannya, begini negara. Enggak, angkanya pun nggak ada. Bagaimana bisa ada cara perhitungan? Itu maksud saya. Sementara Anda tadi mengatakan kerugian yang bisa dihitung harus ada. Orang ini angkanya pun nggak ada, caranya berapa pun nggak ada, bahkan namanya diuntukkan pun nggak ada. Itu gimana? Baik, bahwa dalam hal ini tentunya tetap harus ada tentang bisa dihitung tadi itu. Harus ada yang bisa dihitung. Kalau tidak ada, akibatnya apa? Ya nanti tentunya akan dilihat apakah merupakan salah satu dua alat bukti itu masih diragukan begitu. ya bahwa alat bukti tentang kerugian keuangan negara tadi bisa berdasar dari saksi, bisa dari audit BPKP, atau kemudian bisa dari ahli keuangan negara. Kalau itu sudah ada, terima kasih karena memang tidak ada sama sekali dari siapapun. Terima kasih, jawaban Anda sudah menjadi dasar. Mudah-mudahan itu masukan yang sangat bagus bagi majelis Pak Hakim yang terhormat. Memang tidak ada angka itu sama sekali.